Halo Sobat Pinginan, jumpa lagi channel YouTube Bocah Pinginan. Ya, sudah lama saya nggak bikin video. Sorry untuk teman-teman semua yang mungkin videonya nggak diharapkan ya, karena masih channel kecil. Nah, ini saya baru sempat bikin video lagi. Kali ini saya mau bikin video setelah beberapa kali servis, kemudian tumpaan atau tunggangan dari Mio ini sudah nggak enak, settingannya udah berubah semua. Kemarin Mio ini akhirnya saya melakukan servis besar ya, yang saya lakukan servis besar, bongkar total sampai saya riset ulang. Kita bikin dial ulang ya, biar enak ketemu untuk spek ini enaknya di mana. Nah, sebelum ke sana saya mau menyampaikan kalau servis besar itu kan semuanya dibongkar ya. Kemarin dilakukan pembongkaran total. Videonya ada seperti ini ya. Setelah dibongkar, saya agak was-was atau cemas apa ada yang baret atau apa bloknya dan lain sebagainya, pembakarannya seperti apa. Ternyata setelah dibongkar itu pembakarannya sempurna, dibongkar total, pembakaran masih sempurna, untuk headnya masih aman, kemudian semuanya masih oke. Kemudian setelah headnya kita lakukan pengecekan, kemudian bongkar kirian ya, yang kirian ini banyak yang part perlu diganti ya waktu dibongkar, karena memang waktu bangun Mio ini kan speknya udah 150, memang beberapa part yang masih layak tetap kita gunakan, dan akhirnya aus juga setelah dibongkar itu rollernya ada yang sudah minta diganti, walaupun servis sebelumnya sempat rollernya pecah ya. Nah, ini udah diganti kemudian dibongkar kemarin, sudah waktunya ganti lagi. Mungkin rollernya jadi boros ya kalau saya mikir naik spek ya. Kemudian roller, kemudian slidingnya itu perlu diganti, yang penutup roller itu diganti, untuk fan belt masih bisa dipakai layak. Kemudian untuk mangkok CVT-nya itu masih bagus, belum aus, masih oke. Ya, itu yang diganti dari kiriannya kurang lebih itu. Kemudian tune up-nya ganti oli, semua oli gardan kita ganti. Kemudian setelah kita bongkar apa yang perlu diganti kita siapkan, kita rakit lagi. Kemudian setelah dirakit kita dial. Nah, kita dial, kita cari enaknya di mana. Nah, ini motor ini sebelumnya waktu saya servis di bukan bengkel langganan ya, karbu settingannya itu nggak pernah ketemu stasionernya. Nah, kemarin memang kalau saran saya bangun motor itu ke langganan. Jadi dalam arti motor itu siapa yang bikin ya kembalikan ke bengkelnya, karena dia yang tahu konstruksi dari awalnya. Kemarin cuma servis ringan aja untuk setting karbu, berubah nggak ketemu, main jet pilot jetnya udah diganti nggak ketemu. Nah, saya kembalikan ke bengkel yang bikin, ya bisa sembuh. Nah, untuk prosesnya kurang lebih penggantian, dibersihkan semua kerak-keraknya, aman semua, dirakit kembali, dan part-part yang perlu diganti sudah diganti, yang masih layak kita pakai lagi. Kita nggak buang yang lama ya, karena masih bisa ada jangka waktunya, kita maksimalkan itu. Nah, pasti untuk servis besar tuh Mio itu berapa sih? Ya kalau saya sih
lumayan ya kalau karena ada part-part yang harus diganti juga. Kalau harga itu kan relatif, teman-teman semua yang bisa menentukan. Nah, servis saya kurang lebih dari part-part yang diganti itu coba saya jabarkan ya, nanti nota dari servisnya saya tampilkan. Yang part yang diganti itu lumayan banyak, ya nggak banyak-banyak banget. Yang pasti pelana blok dibongkar, kita beli per bak blok, kemudian silet led kita ganti juga, kemudian roller kan udah aus, saya ganti pakai punyanya Daytona. Kalau nggak salah kemarin setelah di reset ketemunya rollernya kalau nggak salah silang ya 78 atau 67, saya lupa, kisaran itu ya beratnya. Kemudian piece slidingnya juga diganti, kemudian oli mesin saya pakainya Motul karena juga enggak harian pakainya, cuman paling kalau pakai Mio ini lagi pingin ya pakai Mio masih bisa lah. Kalau harian kan sering gonta-ganti oli, mahal ya jatuhnya. Tapi ini karena jarang dipakai, paling seminggu 3 kali 4 kali, enggak tiap hari muter, masih oke lah pakai Motul. Dan untuk Motul ini saya bandingkan dengan oli yang sebelumnya, bukan Motul itu lebih responsif pakai Motul ya, menurut penilaian pribadi saya. Tapi saya belum nyoba oli-oli yang lain. Kalau ada rekomendasi oli yang lebih enak dari Motul, boleh teman-teman komen di bawah ya. Kemudian oli kardan juga saya ganti, ya cuma itu aja sih, sama las argon sentrik itu itu ya part-partnya yang diganti. Ya, kurang lebih habisnya kisarannya seperti yang di video. Nah, itu teman-teman semua bisa buat gambaran kalau punya motor spek 150. Tapi ini saya 150-nya masih ya 150 standar, belum rasio, belum injeksi dan lain sebagainya ya. Ini mungkin untuk referensi teman-teman aja, sekedar sharing. Kali kalau teman-teman ada referensi lain yang perlu kita coba ya silahkan komen, karena saya rencana juga mau coba ini diinjeksi itu rasanya seperti apa. Kemudian kalau mau di rasio itu nanti rasanya seperti apa. Itu plan-plan ke depannya sih. Sementara saya masih enak dengan spek 150 ini ya, dengan spek yang di video sebelumnya pernah kita bahas. Ini untuk harian, untuk menengah, jarak jauh, enak untuk tarikannya. Kemarin setelah keluar dari bengkel, enak banget sih tarikannya, panjangnya dapat. Saya speknya ini cari yang bukan pendek-pendek ya, yang trek lurus, enak sih buat ngejar-ngejar motor-motor yang Matic 150-an. Kalau kita pergi bareng gitu, nggak ditinggal terlalu jauh lah, masih bisa ngikutin mereka-mereka lah. Masih enak lah untuk yang bukan galak-galak banget. Saya karena sudah tidak suka kenceng-kenceng banget ya, spek ini menurut saya udah cukup buat teman-teman semua. Nah, untuk servisnya besar kurang lebih habisnya seperti itu. Kemudian part yang sering aus, roller yang menurut saya yang sering terkendala ya untuk diganti-ganti, karena ya mungkin perputarannya cc-nya naik ya, jadinya ya itulah efek dari
merubah konstruksi dari pabrikan. Ya sementara mungkin gambaran teman-teman kalau mau servis besar yang apa-apa yang diganti dan habisnya kurang lebih seperti itu, monggo teman-teman yang menilai apakah maintain dengan Mio 150 cc itu mahal atau enggak, itu saya kembalikan ke teman-teman. Kalau dari pengalaman saya seperti ini, saya cuma sharing pengalaman, tidak ada maksud apapun. Nah, nanti untuk perotomotifan saya masih ingin banyak mencoba. Nanti kalau ada hal-hal yang saya coba, saya sharingkan teman-teman semua, boleh tanggapi, boleh ditambahi. Kalau memang sharing saya kurang, monggo kita belajar bareng, nggak ada yang lebih pinter atau lebih bagus ya, kita semua sharing. Kan itu video dari Bocah Binginan cukup sekian, semoga bermanfaat ke teman-teman semua. Tetap punya hobi, kita ketemu di jalan semua saudara, oke? Itu video dari kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dukung terus channel Bocah Binginan. See you.